Saudara, satu orang kini telah ditetapkan sebagai tersangka penipuan. Berinisial NZ, pelaku berperan sebagai penerima dana dan calo pemodal. Siapa pelaku dan bagaimana sepak terjang yang dilakukan? Jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi mengulasnya untuk Anda. Mereka diminta untuk pertemuan di Solo, menyerahkan proposal dan pengajuan dana. Pengajuannya kalau DPRD itu 30 M, kalau DPR RI 40 sampai 60 M. Bupati dan calon gubernur di atas. Masa kampanye pemilihan kini sudah di depan mata. Para peserta pemilihan menyiapkan strategi terbaik untuk mendapatkan suara rakyat. Namun, tingginya biaya politik menyebabkan suatu permasalahan dan dimanfaatkan oleh pihak tak bertanggung jawab untuk menipu para calon peserta pemilihan. Mendekati masa kampanye pemilihan umum, polisi berhasil menangkap pelaku penipuan dana kampanye. NZ, tersangka penipuan, mengaku berperan sebagai agen atau maklar yang memperkenalkan antara calon kontestan pemilihan dengan pemodal. Saya cuma mengenalkan caleg-caleg tersebut kepada orang yang dibilang sebagai donatur pendana tersebut. Kalau Ibu pribadi kenal tidak dengan yang melaporkan Ibu ini? Kenal. Kenal. Ya, sudah berapa lama dikenal itu? Kenal di 2014. Sebagai apa? Mereka sebagai relawan. Pinjaman uang puluhan miliar rupiah dijanjikan oleh pelaku kepada para calon kontestan pemilihan yang membutuhkan dana berkampanye. Pelaku menipu korbannya dengan meminta mengirimkan proposal dan membeli koper untuk menyimpan uang. Mereka diminta untuk pertemuan di Solo, menyerahkan proposal dan pengajuan dana. Dananya berapa? Pengajuannya kalau DPRD itu 30 M, kalau DPR RI 40 sampai 60 M. Bupati dan calon gubernur di atas. Ini syarat yang didapatkan oleh para calon itu apa nih yang harus dipenuhi gitu untuk mendapatkan pinjaman ini? Setor dana buat pembelian koper katanya. DPR RI kemarin kan yang dikumpulkan DPR RI semua supaya setor 75 gitu. Korban dari pelaku NZ diakui hanya berjumlah 2 orang. Pelaku menjelaskan ada beberapa orang yang juga berperan sebagai dirinya dan disebut telah menjerat puluhan calon kontestan pemilihan. Caleg yang sudah Ibu atau yang menghubungi Ibu dalam kasus ini sudah ada berapa nih? 2. Sudah ada 2. Dan untuk yang melaporkan secara data itu bedanya apa? Sama-sama saja gitu. DPRD. DPRD lagi. Enggak, kita cuma mengenalkan caleg-caleg tersebut kepada yang disebut sebagai donatur pendana itu. Sebelumnya kalau dari caleg sudah dikenal nggak dengan donatur? Sama-sama nggak kenal. Sama-sama kenal. NZ mengatakan ia akan mendapatkan bayaran 3% dari total pinjaman yang diajukan oleh calon kontestan pemilihan. Namun, uang yang disetorkan oleh calon kontestan digunakan oleh NZ untuk kebutuhan sehari-hari. Atau misalnya ada Iya. yang didapatkan Ibu berapa? Mereka bilang kalau misalkan caleg ada yang mau mengajukan dana, nanti kita akan dapat fee. Seperti itu. Yang tertulis 15%, tapi kalau di bersihnya sekitar 3%. Tim gelar perkara melalui polisi berusaha menghubungi korban penipuan, namun korban tidak bersedia memberikan keterangan. Korban melapor kepada polisi setelah ditipu oleh pelaku penipuan sebesar 23 juta rupiah. Kemudian polisi langsung melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku.
Awal dari penyelidikan kasus ini, kami menerima laporan polisi dari salah satu caleg DPRD DKI Jakarta yang domisilinya di wilayah hukum Polsek Tambora. Caleg ini inisialnya M. Jadi Bapak M ini datang ke Polsek Tambora melaporkan telah menjadi korban penipuan penggelapan dengan modus pinjaman dana untuk kampanye dengan jumlah miliaran tanpa jaminan. Berdasarkan keterangan polisi, pelaku dan korban sebelumnya memang sudah saling kenal dan aktif dalam kegiatan politik. Korban diketahui telah mengirimkan uang senilai 23 juta rupiah untuk koper berisi uang pinjaman, namun uang tersebut tak kunjung datang. Caleg yang inisial M ini kenal dengan pelaku, seorang ibu yang berinisial NZ, umur 52 tahun. Mereka ini dulu itu kenal, merupakan salah satu relawan dari partai politik di tahun 2019. Dari pertemuan itu bahwa ibu NZ ini tahu bahwa caleg M sedang mengajukan diri sebagai caleg dan ditawarinlah untuk dana pinjaman sebesar caleg DPRD itu bisa meminjam hingga 30 miliar tanpa jaminan. Nah, karena itu tertariklah M ini untuk melakukan pinjaman dengan jumlah pinjaman maksimal sebesar 30 miliar. Tapi syaratnya bahwa setiap caleg yang mau meminjam wajib membayar uang senilai 5 juta rupiah. Alasannya untuk membeli koper sebagai wadah tempat penyimpanan uang. Tersangka NZ yang sudah ditahan Polsek Tambora sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dia merekrut 2 caleg, satu M DPRD DKI Jakarta yang membuat laporan polisi di Polsek Tambora, satu lagi inisialnya B. B ini caleg DPR RI dari Dapil Sumatera Selatan, dan sampai saat ini B ini belum bersedia untuk membuat laporan. B ini sudah mentransfer senilai 200 juta ke komplotan dari NZ ini. Polisi menjelaskan bahwa pelaku NZ mengaku hanya berperan sebagai agen atau maklar, dan uang yang diberikan oleh calon kontestan pemilu akan diserahkan kepada pemodal yang berada di Solo, Jawa Tengah. Diketahui pemodal yang berada di Solo adalah pelaku berinisial GR dan RB yang akan memberikan pinjaman tanpa jaminan kepada calon kontestan pemilihan. Ada 3 orang yang berperan yang sampai saat ini berdasarkan keterangan NZ yang berperan seperti NZ ini, yang pertama inisial I dan satu lagi juga inisial N. Nah, berdasarkan keterangan NZ bahwa I ini juga membawa lebih dari 30-an caleg yang bersedia untuk yang mau mendapatkan dana pinjaman ini. Kalau dari NZ-nya sendiri baru ada 2. Kira-kira ada siapa sih sosok yang memberikan pinjaman itu, Pak? Menurut keterangan dari Ya, menurut keterangan NZ ini kan ada 3 orang lagi di atas dia yang mengaku bernama Gus Rudi, istrinya, dan satu lagi Romo Budi. Mereka ini memanfaatkan kota Solo yang mereka jadikan sebagai tempat untuk menipu. Artinya belum tentu juga sebenarnya para pelaku ini domisili di Solo. Kendala kami Polsek Tambora, anatomi kasus yang kami tangani dari korban yang membuat laporan polisi yang berinisial M ini baru sampai pada NZ, karena uang yang sudah sempat ditransferkan oleh pelaku M korban M senilai 23 juta ke tersangka NZ itu dalam alat bukti yang kami miliki semuanya dihabiskan sendiri oleh NZ. Hanya dengan mengirimkan proposal dan membeli koper untuk menyimpan uang, korban langsung menyetujui syarat yang diberikan oleh pelaku. Pengamat menjelaskan pendanaan biaya politik sudah diatur oleh penyelenggara pemilihan, sehingga proses demokrasi dapat berjalan lebih baik.